Yang pertama, jangan lupa memakai hand glove dan masker untuk menghindari bahaya kemikal yang terhirup dan tersentuh langsung oleh kulit tangan kita, karena itu dapat membahayakan. Jadi perhatikan ke tingkat keamanan kita pada saat mulai bekerja ya teman-teman. Teknik yang pertama, dusting. Alat dan bahannya adalah soft cloth. Ambil soft cloth, lalu lipat lap lembut atau soft cloth menjadi 4 atau 8 bagian. Setelah terlipat menjadi 4 atau 8 bagian, selanjutnya adalah mengelap permukaan secara zigzag atau teratur. Lalu jangan lupa mengelap bagian kaki meja dan sisi-sisinya searah jarum jam. Kemudian bila permukaan lap telah kotor, gunakan lipatan lainnya. Lakukan hal tersebut hingga selesai. Dam dusting. Alat dan bahannya adalah cotton cloth, small bucket, dan pure water. Isi bucket dengan pure water, kemudian celupkan cotton cloth ke dalam bucket yang berisi air. Lalu peras cotton cloth hingga kadar airnya berkurang atau lembab. Kemudian lipat menjadi 4-8 lipatan atau seukuran dengan telapak tangan agar mudah digenggam. Untuk prosedur pengerjaan dam dusting ini tidak jauh berbeda dengan teknik dusting. Hanya saja jenis kain yang digunakan berbeda dan lembab. Lakukan dam dusting pada permukaan benda secara teratur atau zigzag. Jangan lupa pada saat permukaan kain lap telah kotor, gunakan lipatan lainnya. Lalu lanjutkan pengerjaannya. Begitu pula pada bagian kaki meja dan sisi meja. Glass dusting. Alat dan bahannya adalah chamois, bottle sprayer, dan glass cleaner. Pertama-tama adalah menyemprotkan glass cleaner pada permukaan kaca dengan bantuan bottle sprayer. Setelah itu gunakan chamois untuk mengelap kaca. Terlebih dahulu, lalu lap permukaan kaca dengan cara zigzag atau teratur. Glass wiping. Alat dan bahannya adalah air, glass wiper, dan cotton cloth. Pertama, semprotkan glass cleaner pada permukaan kaca dengan bantuan bottle sprayer. Setelah itu, gunakan glass wiper untuk menyeka kaca. Sisakan 1/4 agar air kemikal tidak mengalir ke bagian bawah dinding. Setiap kali menyeka kaca, jangan lupa untuk mengelap glass wiper dengan menggunakan cotton cloth agar kemikal tidak menetes ke lantai. Kemudian yang terakhir, jangan lupa untuk mengelap bagian pinggir kaca dengan menggunakan cotton cloth. Sweeping. Alat dan bahannya adalah broom, dustpan, dan waste basket. Pada bagian luar ruangan, mulailah menyapu di arah angin. Untuk bagian dalam ruangan, mulailah menyapu dari sudut terjauh ruangan hingga pintu keluar. Lalu, kumpulkan sampah menggunakan dustpan. Setelah itu, buang kotoran atau sampah yang ada pada dustpan di waste basket.
Mopping. Mop trolley, double bucket, sign floor, mop and stick, mop press, and floor cleaner. Celupkan mop pada air bersih atau pure water. Kemudian peras menggunakan mop press hingga lembab. Setelah itu, celupkan lagi pada larutan solution. Lalu, peras menggunakan mop press hingga lembab. Kemudian, mulailah mengepel 1 atau 2 baris lantai. Kemudian, pasang sign floor untuk memblok area. Mengepel dari dalam ruangan hingga pintu keluar secara zigzag. Dusting floor. Semprotkan kanker das pada lobby duster. Jemur di bawah sinar matahari selama 5 menit. Setelah 5 menit, ambil lobby duster, lalu terapkan teknik dusting floor dengan cara mendorong lurus ke arah depan hingga selesai. Vacuuming. Mesin vakum ini mempunyai 2 filter, yaitu dry filter untuk lantai kering dan wet filter untuk lantai yang basah. Hose atau selang vakum, kemudian handle pipe, dan beberapa sucker. Adapun dust bag untuk menampung debu, kemudian kontainer untuk menampung air sisa chemical atau air kotoran. Adapun roda untuk mempermudah mesin bergerak atau berpindah. Kemudian kabel untuk menghubungkan arus listrik. Untuk prosedur pengerjaannya, proses vacuuming dilakukan dengan cara maju mundur dan melangkah mundur mulai dari sudut terjauh dan berakhir pada pintu masuk. Lakukan spotting karpet jika dibutuhkan. Untuk beberapa jenis karpet, gerakan dilakukan satu arah untuk menyisir karpet agar terlihat rapi. Brushing floor. Saat melakukan brushing floor, tentunya kita menggunakan floor mesin. Floor mesin di sini terdiri dari stang and handle untuk mengontrol kemana arah gerak mesin. Jika kita mengangkat stang and handle ke atas, maka mesin akan bergerak ke kanan. Jika kita mengontrolnya ke bawah, maka mesin akan bergerak ke arah kiri. Terdapat juga bagian untuk mengatur tinggi rendahnya mesin. Kemudian ada pun kabel untuk menghubungkan arus listrik ke mesin. Pada bagian bawah juga ada kontainer untuk menampung chemical atau larutan solution. Dan yang paling bawah terdapat lock untuk mengunci pad. Untuk prosedur pengerjaannya yaitu on-kan brushing floor mesin dan mulai menyikat dari sudut terjauh ke sudut terdekat atau tempat keluar masuk. Kemudian squeezing atau tarik solution ke bawah atau area selanjutnya. Dan jika larutan sudah sangat kotor, angkat dengan menggunakan wet vacuum. Kemudian, lakukan proses penghilangan noda atau spotting di sela-sela proses brushing. Setelah itu, rinsing lalu bilas dengan squeezing dan vakum. Selanjutnya, mop dan lakukan proses pengeringan dengan bantuan fan blower.